Ada satu fitur di kamera ini yang pengen saya jajal, yaitu bagaimana performa gyro datanya, apakah benar bisa membuat video lebih stabil dan smooth? Apakah sudah bisa menggantikan gimbal? Penasaran lihat gimana performa stabilizer gyro data ini? Tonton terus video ini. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman saya di bidang fotografi, videografi, audio, musik, atau hobi-hobi saya lainnya. Lewat video ini juga saya akan coba dokumentasikan hasil pembelajaran saya tentang hobi-hobi tersebut. Dan apabila kalian punya info atau pengalaman yang pengen di-sharing di sini, silahkan komen di bawah ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Setelah kemarin ada waktu buat coba-coba kamera ini, ternyata banyak sekali kebiasaan yang harus saya adjust ketika ganti kamera, dan yang paling kerasa banget adalah autofokusnya. Oh ya, sebelumnya saya pakai Nikon D7100, dan ketika ambil video pakai D7100, saya selalu pakai mode manual fokus. Kenapa? Karena untuk autofokus di D7100 sangat mengganggu, dan selalu hunting fokusnya berulang-ulang, dan itu sangat berpengaruh ke hasil video, makanya saya selalu off-kan autofokusnya dan sebisa mungkin jarak kamera ke objek nggak berubah. Masalah ini adalah masalah terbesar saya ketika pakai D7100. Yang akhirnya, untuk video handheld, saya lebih banyak pakai kamera Panasonic Lumix LX10 ini. Kamera LX10 ini autofokusnya jauh lebih bagus dibanding D7100. Dan juga kemampuan low light-nya jujur mengalahkan kamera DSLR D7100. Mungkin karena bukaan lensanya yang 1,4 dan kemampuan ISO-nya yang sampai 12.800 kalau nggak salah ya, di mana D7100 cuma sampai 6.400. Tapi ya kalau dibandingin dengan A7C ini sih ya udah bukan tandingannya juga. Kamera ini merupakan kamera dengan kemampuan low light dan autofocus yang paling bagus yang pernah saya coba. Dan si D7100 sekarang hanya dipakai untuk ambil video yang pakai tripod seperti video vlog ini ya, yang di-shoot pakai D7100. Di video sebelumnya, saya menekankan 4 poin kenapa pilih A7C, yaitu full frame, autofocus, unlimited recording, dan gyro datanya. Sekarang saya akan coba sharing gimana cara memanfaatkan gyro data buat menstabilkan gambar. Oh ya, sebelumnya kalau saya jalan-jalan sambil buat dokumentasi video, saya selalu bawa gimbal Zhiyun Crane 2 yang saya pairing dengan monopod Sirui yang lumayan berat ya. Dan di atas gimbal saya dipasang Lumix LX10 ini. Dulu sempat saya pasang Nikon D7100, tapi nggak sesuai harapan karena sangat susah fokusin gambar selagi pakai gimbal. Ada solusi pakai follow focus, tapi sebenarnya follow focus bagi saya malah bisa menimbulkan masalah yang baru. By the way, ini foto-foto ketika saya traveling kalau saya bawa monopod dan gimbal. Percaya atau tidak, beberapa kali saya naik gunung, selalu bawa monopod dan gimbal yang lumayan berat. Dan ketika Sony mengeluarkan kamera baru dengan fitur gyro datanya, langsung saja saya beli. Kenapa dengan gyro data? Karena saya ingin mengurangi pemakaian gimbal. Lewat fitur ini, saya berharap banyak dapat mengurangi pemakaian gimbal sehingga bakal lebih portable kita melakukan traveling. Dan itu poinnya sangat besar banget bagi saya ya. Bagi saya, penggunaan gimbal sudah lumayan menyita waktu, tenaga, serta kurang gesit ketika ambil gambar, selain masalah di bagasi pesawat tentunya. Tapi sekarang cukup dengan rig dan top handle seperti ini, yang justru lebih enak dan lebih gesit gitu kan. Serta ambil video handheld membuat tangan lebih stabil, dan ketika ambil low angle seperti ini, jadi lebih enak dan lebih mudah. Dengan adanya gyro data ini, saya berasumsi hasilnya bakal lebih bagus dibanding dengan WAV stabilizer-nya Premiere Pro, sehingga bisa saya kurangi penggunaan gimbalnya. Tapi apakah benar asumsi saya ini? Oke, setidaknya kita akan lihat sekarang. Oh ya, untuk menstabilkan video yang menyimpan metadata gyroscope ini, kita butuh software yang namanya Sony Catalyst Browse. Linknya akan saya taruh di description. Mungkin kalau ada waktu di video berikutnya, saya akan coba bandingin gimbal versus Catalyst Browse versus WAV Stabilizer dan mungkin versus IBIS-nya juga. Serta jelasin apa sih perbedaannya masing-masing itu. Oke, kita langsung aja lihat gimana prosesnya. Kita buka dulu Catalyst Browse-nya.
Kita ambil sampel gambar yang pakai Sony A7C. Oh ya, kita bisa lihat kualitas video kamera ini dengan chroma subsampling 420 dan 8 bit warna ya. Kalau pengen tahu apa penjelasan angka-angka tersebut, bisa lihat di video saya sebelumnya tentang chroma subsampling. IBIS-nya juga dalam posisi off. Dan kalau video yang punya metadata gyroscope, maka akan ada icon stabilize seperti ini. Klik aja untuk menstabilkan videonya. Kita akan coba cropping rasio sekitar 85%. Dan hasilnya seperti ini, cukup stabil sih. Kita coba ke cropping rasio 90%. Enaknya pakai Catalyst Browse ini kita bisa setting sendiri ya, cropping rasionya. Hasilnya seperti ini. Kita coba file yang lain. Ini juga sama dengan IBIS-nya ya, posisinya off, dan ada icon stabilize. Oh ya, di Catalyst Browse juga ada color management yang simple, yang bisa edit color space-nya, dimana video ini saya pakai S-Log 3, dan kalau di preview pakai S-Log 3 akan kelihatan pucat, jadi bisa kita ganti color space-nya ketika preview. Hanya preview aja ya, nggak saya export. Oke, kita ganti cropping rasionya ke 85. Dan ini hasilnya. Dan hasilnya jauh lebih stabil. Akan kita coba ekspor. Kita ekspor dengan output color seperti source-nya ya, yaitu S-Log 3, dan nggak kita edit karena biasanya saya edit color di Premiere Pro. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat hasil ekspornya. Kurang lebih seperti ini. Cukup stabil, apalagi nanti di Premiere Pro akan saya slow motion kan, maka bakal lebih smooth lagi ya. Kita lihat video awalnya. Ini dia video awalnya. Kelihatan banget ya goyangnya nih. Oke, kita coba lihat video yang posisi IBIS-nya on. Kita lihat ini image stabilizer-nya on, dan icon stabilize-nya tetap ada. Beberapa orang berasumsi kalau IBIS-nya on, maka metadata gyroscope-nya nggak ada, tapi ternyata ini tetap ada ya. Dan bisa kita stabilkan. Oke, kita coba stabilkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba video yang dibuat oleh kamera D7100. Apakah ada gyroscope datanya? Dan ternyata icon stabilize-nya nggak ada, berarti tidak punya metadata gyroscope. Kita akan coba video yang dibuat oleh kamera Fuji X-T20. Sama, tidak punya metadata gyroscope. Kita akan coba video yang dibuat oleh kamera Lumix LX10. Dan sama, tidak punya metadata gyroscope-nya. Kita akan coba edit di Premiere Pro.
Oke, kita import dulu filenya. Kita bikin sequence. Saya pakai EVS yang 24 ya. Dan biasanya saya interpret footage-nya jadi 24 juga. Saya bikin ini awalnya di video tuh 60 fps, tapi saya interpret di 24 supaya bisa jadi slow motion ya. Dan kita matikan audionya karena kita nggak akan pakai. Lalu kita lihat di timeline-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi jauh lebih smooth karena kita slow motion kan. Jadi sekitar 40% ya dari 24 ya. 24/60 ya 40%. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini dia cuplikan contoh hasil videonya. Dan kalau ingin lihat full videonya, ada di sini. Jadi kesimpulannya bakal ada trade-off ketika kita menstabilkan pakai teknik ini ya. Pertama, bakal ada crop factor yang mengurangi kualitas resolusi video. Kedua, butuh tambahan workflow untuk menstabilkan gambar di post processing. Dan kalau komputernya LAN, ini akan berpengaruh banget. Walaupun di komputer saya sih sebenarnya masih lebih cepat Catalyst Browse dibanding WAV Stabilizer-nya Premiere Pro. Apalagi kalau timeline video yang sudah kita stabilkan pakai WAV Stabilizer, itu sudah kita stretch atau disisipin video transition, itu akan membuat proses WAV Stabilizer harus diulang, dan ini biasanya lumayan makan waktu. Tapi apakah pemakaian Catalyst Browse tersebut bisa menggantikan gimbal? Bagi saya, sepertinya pemakaian gimbal ketika traveling emang akan berkurang banyak. Tapi kalau untuk beberapa situasi, mungkin gimbal masih tetap diperlukan, seperti untuk buat video produk contohnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye. Mau.